Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Sistem Informasi Manajemen B, akan menjelaskan tentang materi menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Baik, selanjutnya adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggita Wihani dengan NPM akhir 337, Esa Ananda Ramadhani dengan NPM akhir 139, Novita Putri dengan NPM akhir 351, Laili Ines Febriana dengan NPM akhir 048, Mary Angeline dengan NPM akhir 204, Maesa Lutfia dengan NPM akhir 341, Nashwa Fadila dengan NPM akhir 155, dan Achma Rizal dengan NPM akhir 172. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser web. Perdagangan elektronik ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bisnis ke bisnis atau B2B dan bisnis ke konsumen atau B2C. Pada B2B, transaksi bisnis tidak ada yang menjadi konsumen akhir, sedangkan pada B2C, bisnis langsung ke konsumen akhir. Pada B2B, satu transaksi dapat menyangkut ribuan unit produk dan nilai jutaan dolar, sedangkan pada B2C, satu transaksi biasanya tidak menyangkut ribuan unit produk. Lalu pada B2B, orang yang terlibat biasanya terlatih dalam penggunaan sistem informasi, sedangkan pada B2C, konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi. Contoh pada B2B adalah produsen ke distributor, sedangkan pada B2C contohnya adalah distributor ke konsumen. Perusahaan melaksanakan perdagangan elektronik atau e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama dari perdagangan elektronik, yaitu yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang ketiga yaitu peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi publik. Kendala-kendala e-commerce. Ada 3 kendala utama dalam penerapan e-commerce. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi karena implementasi e-commerce membutuhkan investasi besar, terutama untuk infrastruktur teknologi. Yang kedua yaitu masalah keamanan, di mana perusahaan khawatir terhadap resiko akses tidak sah dan pencurian data pelanggan. Untuk mengatasi ini, teknologi enkripsi dan keamanan jaringan terus berkembang. Dan yang terakhir yaitu peranti lunak yang belum mapan, yang membuat beberapa perusahaan ragu karena masih dalam tahap perkembangannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup e-commerce. E-commerce merupakan sektor yang dinamis dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 15% selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2003, e-commerce berkontribusi sebesar 1,7 triliun dolar terhadap perekonomian Amerika Serikat. Dengan 94% transaksi berasal dari bisnis ke bisnis, dan 6% dari bisnis ke konsumen. Industri-industri yang terdampak e-commerce antara lain yaitu produksi pakaian, peralatan transportasi, distributor kendaraan bermotor, distributor obat-obatan, dan retail perjalanan reservasi. Selanjutnya yaitu intelijensi bisnis atau bisnis intelijensi, yaitu aktivitas pengumpulan informasi mengenai berbagai unsur dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Di dalam bisnis intelijensi terdapat basis data eksternal. Perusahaan dapat memanfaatkan basis data eksternal baik yang bersifat komersial maupun pemerintah. Macam-macam basis data komersial antara lain yang pertama LexisNexis, yaitu informasi hukum dan keuangan. Yang kedua yaitu Dialog, yaitu analisis data dan bisnis. Ketiga Dongents, yaitu informasi keuangan. Keempat Reuters, yaitu analisis media bisnis. Dan yang kelima Thomasnet, yaitu data perusahaan dan produk di Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada basis data pemerintah yang terdiri dari Biro Sensus Amerika Serikat, Biro Statistik Tenaga Kerja, dan Komisi Sekuritas dan Bursa.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Jadi, sistem interorganisasional adalah strategi atau unsur yang dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Istilah ini seringkali digunakan untuk iOS atau Electronic Data Interchange, bisa disebut EDI. Kedua istilah ini biasanya saling bertukar penggunaan, tetapi terdapat perbedaan, yakni EDI atau Electronic Data Interchange biasa dianggap sebagai subkumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Nah, e-commerce sendiri merupakan suatu hal yang fundamental bagi sistem interorganisasional. Perusahaan yang berpartisipasi biasa disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, atau aliansi bisnis. E-commerce dan EDI biasanya adalah jalan bebas penghambat bagi sistem interorganisasional. Kemudian kita akan lanjut ke dalam manfaat iOS, yang mana dibagi menjadi dua hal manfaat penting. Yang pertama adalah efisiensi komparatif, yang kedua adalah kekuatan penawaran. Dan ketiga adalah penambahan persediaan oleh vendor. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai efisiensi komparatif, yang mana biasanya efisiensi ini bergabung di iOS, yang mana para sekutu dagang bisa memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang tinggi serta memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggan. Nah, kemudian akan dibagi nih, efisiensi komparatif dibagi menjadi dua, yakni internal dan interorganisasional. Untuk efisiensi internal sendiri, biasanya perbaikan operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Kemudian untuk efisiensi interorganisasional, biasanya ini melakukan perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan menawarkan lebih banyak produk dan jasa, melayani lebih banyak pelanggan, serta memindahkan pekerjaan tertentu kepada pemasukan pelanggan, dan mengumpulkan data lingkungan dengan lebih mudah. Kemudian untuk kekuatan penawaran sendiri adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan, yang biasa disebut dengan kekuatan penawaran atau biasa disebut bargaining power, yang mana diambil dari 3 area dasar. Yang pertama yaitu fitur produk yang unik, kedua menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan ketiga adalah meningkatkan biaya perpindahan. Kemudian selanjutnya adalah penambahan persediaan oleh vendor. Biasanya ini seringkali dilakukan oleh salah satu jenis iOS khusus, di mana para pelanggan memberikan cukup kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkannya mengakses sistem persediaan berbasis komputer yang dimilikinya. Pemasok memulai proses penambahan dengan cara elektronik memonitor tingkat persediaan perusahaan. Kemudian sekarang lanjut ke dalam EDI dan extranet. Jadi EDI sendiri atau Electronic Data Interchange adalah implementasi dominan dari suatu iOS yang biasanya terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Kemudian extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis teknologi yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Biasanya extranet sendiri diamankan dengan menggunakan firewall. Firewall hanya mengizinkan pengguna yang terotorisasi saja yang dapat mengakses informasi perusahaan. Kemudian kita lanjut ke dalam pengaruh penerapan, yang mana dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yang berdasarkan pengaruh bersifat internal, yang keduanya berdasarkan pengaruh bersifat lingkungan. Kemudian 4 faktor ini, pertama adalah tekanan kompetitif, kedua adalah penggunaan kekuasaan, ketiga kebutuhan internal, dan terakhir adalah dukungan manajemen kebijakan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat-manfaat iOS. Yang pertama ada manfaat langsung iOS, yaitu mengurangi kesalahan entry dapat dikurangi dengan tidak adanya keharusan untuk memasukkan data yang masuk ke dalam sistem. Sebuah studi oleh Eddy Group Ltd menemukan bahwa tingkat kesalahan dapat diturunkan dari 10% data yang dimasukkan tanpa menggunakan Eddy menjadi hingga 5% dengan menggunakan Eddy. Lalu yang kedua ada menurunkan biaya, yaitu penurunan biaya bisa direalisasikan dengan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang berulang. Nah, menghilangkan dokumen kertas, mengurangi pekerjaan manual, dan juga mengurangi penyebaran dokumen kertas di dalam perusahaan atau organisasi. Penghematan biaya ini lebih besar daripada biaya peranti keras, peranti lunak, dan pegawai Eddy. Biaya extranet jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Eddy, oleh karenanya pengurangan biaya transaksi yang dihasilkannya bahkan menjadi lebih besar lagi. Yang ketiga, ada meningkatnya efisiensi operasional. Nah, manfaat iOS bagi efisiensi internal dan interorganisasional ini sebagian besar dimungkinkan oleh Eddy dan extranet. Dengan mengganti dokumen kertas pada masing-masing aliran dengan dokumen elektronik, memungkinkan terciptanya banyak kesempatan untuk meningkatkan efisiensi. Berikutnya ada manfaat tidak langsung iOS, yaitu yang pertama ada meningkatnya
kemampuan untuk bersaing, kombinasi antara turunnya biaya dan fitur-fitur produk yang unik dimungkinkan oleh iOS, menjadikan para pesaing makin sulit untuk menyamai produk-produk perusahaan dalam hal biaya dan juga jasa yang ditawarkan. Yang kedua, ada memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Melalui penggabungan dalam suatu sistem formal dengan sekutu dagang, maka secara alami akan timbul hubungan yang baik sebagai suatu produk sampingan dari aktivitas bisnis. Nah, semua partisipan itu akan sadar bahwa mereka bekerja untuk mencapai tujuan yang sama dan memperoleh keuntungan bersama. Yang ketiga, ada memperbaiki layanan pelanggan, yaitu kecepatan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan memberikan respon lebih cepat untuk pesanan dan permintaan jasa pelanggan. Ketika digabungkan dengan berkurangnya tingkat kesalahan dan kemudahan bagi pelanggan dalam berbelanja produk, maka hasilnya akan memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan. Nah, manfaat-manfaat langsung yang sering diukur dalam jumlah uang itu dapat memberikan justifikasi ekonomis yang solid untuk menggunakan iOS. Nah, kan tetapi manfaat tidak langsung bisa juga jadi dilihat oleh manajemen puncak sebagai alasan-alasan paling penting dalam menyetujui suatu strategi iOS. Berikutnya ada produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu bisa dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Contohnya yaitu di dunia hiburan yang merupakan salah satu produk awal yang mengambil manfaat dari internet. Seperti lagu, album, film, dan juga produk-produk serupa dapat dibeli langsung melalui situs-situs web. Juga ada program-program komputer dan peningkatannya seperti perangkat lunak antivirus itu seringkali dijual menggunakan web hingga ke pelanggan dapat mendapatkan versi yang paling akhir, versi yang paling terupdate. Perbedaan utama antara pembelian produk digital dengan produk fisik melalui web yaitu bahwa produk digital bisa digunakan begitu selesai di-download. Nah, perbedaannya juga produk digital ini kepemilikannya tuh dapat langsung menjadi milik pembeli setelah pembelian selesai dilaksanakan. Selanjutnya ada produk-produk fisik. Nah, barang-barang fisik itu tidak bisa diberikan melalui web. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan secara langsung atau dapat menggunakan pihak ketiga. Nah, perusahaan-perusahaan yang disebut perusahaan katalog itu telah mengalami masalah pengiriman ini selama bertahun-tahun, sehingga memberikan inovasi bagi perusahaan lain. Nah, pesanan penjualan itu bisa diambil alih oleh web, tapi pengiriman tetap harus dilakukan, sehingga ada perusahaan baru seperti kantor pos, JNT, JNE, dan perusahaan ekspedisi lain yang memberikan beberapa kelas pengiriman tergantung pada ukuran dan berat barang yang dikirimkan. Saat ini juga sudah banyak perusahaan ekspedisi yang menawarkan sejumlah metode pengiriman alternatif dengan harga yang berbeda-beda. Kiriman mendesak itu bisa dikirimkan kepada pelanggan dalam waktu 24 jam dari hampir seluruh lokasi di dunia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai penjualan maya versus campuran. Penjualan maya sendiri atau yang disebut virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran atau hybrid sales terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk tersebut. Selanjutnya ada pemerintahan elektronik. Pemerintahan elektronik ini juga dapat mengambil manfaat dan e-commerce. Satu contoh adalah Polk County di Florida. Kantor pajak country menggunakan layanan online untuk melacak atau menggunakan sertifikat pajak bumi dan bangunan pada tahun 2005. Sertifikat pajak adalah cara bagi pemerintah daerah untuk menagih pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar pada bulan tersebut. Selanjutnya ada langkah e-commerce berikutnya. Nah, tantangan bagi e-commerce lebih dari sekedar jenis barang yang ditawarkan, melainkan ada teknologi di balik perdagangan. Sekarang ini banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman untuk menggunakan telepon seluler daripada menggunakan keyboard komputer.
Kalangan pebisnis selalu mencari koneksi nirkabel dimanapun tersedianya layanan telepon seluler. Nah, di sini ada contoh perdagangan bergerak atau mobile commerce atau m-commerce adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nah, aplikasi-aplikasi awal m-commerce itu meliputi layanan berita, transaksi atau pengumuman informasi keuangan, dan perbankan. Selain itu ada pembelian tiket bioskop dan juga pembayaran kartu parkir yang sudah berkembang di Eropa dan juga Jepang. Selanjutnya ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Hotspot itu diciptakan dengan menggunakan suatu koneksi kabel untuk kecepatan komunikasinya yang tinggi dan kemudian dipancarkan melalui sebuah poin akses nirkabel ke suatu wilayah yang kurang lebih jaraknya itu 100 meter dari poin atau dari pusat akses. Nah, di sini kita memasuki menggunakan internet. Di sini ada World Wide Web, di mana di bawahnya terdapat pengertian dari internet dan juga World Wide Web itu sendiri. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa internet itu memberikan arsitektur jaringan dan web akan memberikan metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen-dokumen lainnya. Nah, di sini kita bisa masuk langsung kepada internet. Apa sih internet itu? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Sedangkan World Wide Web atau biasa dikenal dengan WWW atau juga web adalah kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi yang menyimpan dokumen-dokumen yang diformat untuk memungkinkan dilihatnya teks, grafik, dan audio, sekaligus juga memungkinkan dibuatnya link dengan dokumen-dokumen lain di dalam web tersebut. Kemudian di sampingnya ada daftar istilah umum dalam World Wide Web atau WWW, yaitu ada 9 istilah umum. Yang pertama ada situs web, yang kedua ada link hypertext, yang ketiga ada halaman web, yang keempat ada homepage, yang kelima ada browser, yang keenam ada URL atau Universal Research Locator, yang ketujuh ada protokol, yang kedelapan ada nama domain, dan yang kesembilan ada path. Baik, selanjutnya pada cyberspace and superhighway informasi. Cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 ketika penulis William Gibson menggunakannya dalam bukunya yaitu Neuromancer untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Sedangkan untuk istilah superhighway adalah informasi yang digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Selanjutnya pada standar internet. Standar internet sendiri diciptakan oleh dua organisasi yang telah mengambil peran kepemimpinan dalam menciptakan standar-standar internet dan web. Masyarakat internet dibentuk pada tahun 1992 untuk mempromosikan penggunaan internet secara komersial dan telah mendelegasikan tanggung jawab mengenai standar-standar internet kepada Internet Engineering Task Force (IETE). Sedangkan standar web berasal dari World Wide Web Consortium atau W3C. Aplikasi bisnis internet. Secara sederhana, internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam suatu perusahaan maupun dengan lingkungan dengan jaringan standar. Internet sendiri dapat digunakan oleh semua jenis platform komputer tanpa harus melakukan upaya khusus. E-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit sendiri telah melakukan sebagian besar pembelian mereka secara online. Manfaat ekonomis dari pembelian online tersebut yang menggantikan pembelian manual itu hanya berkisar 5% jika dibandingkan dengan keuntungan yang direalisasikan dari semakin kecilnya kesalahan pesanan pembelian. Standarisasi produk yang lebih baik serta membaiknya kepatuhan atas kontrak dan kepentingan manajerial lainnya. Pembahasan kita selanjutnya yaitu aplikasi retail. Nah, aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum adalah retail online. Sebagian besar rantai retail besar itu telah hadir di web.
baik melalui homepage mereka sendiri maupun dengan bergabung dengan virtual mall yang menggabungkan berbagai toko dalam satu platform. Nah, contohnya itu seperti Amazon.com, atau yang lebih kita kenal itu di Indonesia ada Shopee, kemudian Tokopedia. Kemudian ada juga sasaran-sasaran keberhasilan penggunaan internet. Nah, perusahaan itu telah mengidentifikasi beberapa kunci untuk keberhasilan penggunaannya. Yang pertama adalah memastikan situs web kita ini kuat. Nah, kaitkan situs web dengan basis data perusahaan untuk mengintegrasi yang lebih kuat dengan sistem informasi berbasis komputer. Kemudian yang kedua adalah memastikan browser dan struktur basis data Anda itu fleksibel maupun intuitif. Kemudian yang ketiga adalah menekankan isi, yaitu dengan mengutamakan konten informatif daripada hanya mengandalkan gambar, audio, atau video. Kemudian sering diperbarui dengan melakukan pembaruan konten secara rutin untuk menarik pengunjung kembali. Yang kelima adalah melihat di luar pelanggan. Nah, dengan menggunakan internet untuk meningkatkan komunikasi dengan semua pihak terkait. Kemudian yang keenam adalah menunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Nah, ini dilakukan dengan mengumpulkan data pengunjung untuk menyesuaikan konten sesuai kebutuhan mereka. Yang ketujuh adalah menjadikan internet intuitif. Nah, buat situs web cepat dan efisien dengan mengurangi grafik berlebihan. Kemudian yang kedelapan adalah berada di lokasi web yang tepat. Yang kesembilan adalah menciptakan rasa kebersamaan dengan melibatkan pengguna dengan memungkinkan mereka memberikan feedback atau saran. Dan yang ke-10 adalah mencari bantuan apabila kita membutuhkan. Dan pembahasan terakhir adalah dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Nah, perkembangan teknologi jasa telepon seperti 4G, apalagi sekarang itu sudah 5G itu sudah mulai bisa diakses di beberapa kota. Nah, itu membuka peluang baru untuk e-commerce, apalagi dengan adanya 5G itu mungkin akan membuka peluang yang lebih besar. Kemudian itu juga memungkinkan pembelian melalui telepon seluler sebagai alat pembayaran, contohnya yaitu seperti QRIS. Nah, kemudian ke depan telepon seluler itu diperkirakan akan digunakan secara rutin untuk pembelian kecil, bahkan menyaingi kartu debit.